Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Misteri Villa Tua. Entah sudah berapa lembar surat lamaran kerja yang dilayangkan di berbagai instansi, setiap ada lowongan kerja yang sesuai dengan profesinya di beberapa media. Dengan cepat dia layangkan lamaran kerja yang telah disiapkan. Namun sayangnya, hingga kini tak satu pun dari sekian banyak surat lamaran kerjanya yang terbalas. Ivansyah merasa kasihan dengan kedua orang tuanya yang telah banyak mengeluarkan biaya kuliahnya, hingga akhirnya dia berhasil meraih gelar insinyur di bidang arsitektur. 2 ekor kerbau dan sebagian ladangnya dijual untuk membiayai anaknya yang semata wayang dan sangat dicintainya. Namun setelah mendapatkan gelar ST, ternyata masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah hampir setahun dia mendapatkan predikat sebagai panci kelantung. Untunglah hal itu tidak terlalu berkepanjangan. Tatkala di suatu pagi, ada teman ayahnya yang menawarkan pekerjaan untuknya. Kedua orang tuanya sangat bersukacita dengan tawaran kerja yang diberikan kepada anaknya. Sebuah villa tua di kawasan Kota Batu, Jawa Timur, yang tak jauh dari rumahnya, disuruh memugarnya. Nak, villa itu sudah lama sekali tidak berpenghuni. Konon yang punya warga Belanda. Tetapi setelah ditinggal pulang ke negaranya, villa itu dibiarkan mangkrak begitu saja. Namanya Tuan Willem, yang katanya telah meninggal beberapa tahun lalu. Lalu Tuan Franz, yang masih sepupunya, yang memberikan order kepada Nak Ivansyah, menyuruh aku untuk menunggu villanya. Tetapi, berhubung rumahku berdekatan sekali dengan villa itu, aku hanya cukup mengawasi villa itu dari rumahku. Lagi pula keamanan di kampung ini aman-aman saja. Sambut Pak Truna yang sudah setengah baya menyambut kedatangan Ivansyah. Ya, aku sudah mendengar riwayat villa itu dari Pak Franz. Beliaulah yang mengatakan bahwa villa ini diserahkan sepenuhnya kepada Pak Franz untuk mengawasinya. Ivansyah yang datang di siang hari bolong berkata kepada Pak Truna seraya mengamat-ngamati villa yang akan dipugarnya. Oh ya, kata Pak Franz, Nak Ivansyah disuruh oleh Pak Franz bermalam di rumahku untuk beberapa hari. Tentang biaya makan dan sebagainya, Pak Franz yang menanggungnya. Pak Truna menawarkan jasanya. Terima kasih atas tawaran Pak Truna. Tetapi kalau aku ingin bermalam saja di villa itu, apakah tidak bisa, Pak? Pandangannya diarahkan ke villa. Oh, boleh-boleh saja, Nak. Tetapi aku harus membersihkan villa tersebut, Pak Truna menjelaskan. Ah, tetapi jangan Pak Truna sendirian yang membersihkan. Aku juga akan membantu membersihkannya. Ivansyah merasa kasihan kepada Pak Truna. Akhirnya, setelah villa itu bersih dari kotoran, terutama debu, Ivansyah memutuskan untuk bertempat tinggal di situ. Kalau malam tiba, dia ditemani dengan setia oleh radio transistor kecil yang sengaja dibawanya dari rumah. Tak terasa sudah hampir seminggu dia berada di villa itu. Dia memugarinya bersama beberapa kuli bangunan. Sebagian besar kuli-kuli yang diajak memugarnya itu adalah penduduk setempat yang ada di sekitar Batu. Dengan demikian, tukang-tukang itu usai menunaikan pekerjaannya selalu pulang ke rumah mereka masing-masing. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dia mendengar dari beberapa orang kalau malam Jumat Kliwon seperti malam itu diusahakan untuk tidak tidur sore-sore. Lebih baik untuk tidur setelah jam 12 malam ke atas. Namun entah karena apa, pada malam Jumat Kliwon itu mata Ivansyah rasanya berat sekali. Meski malam itu sudah minum kopi kental dan beberapa kue agar tidak tidur sore-sore, toh rasa penat di mata Ivansyah hampir tak tertahankan. Kalau malam Jumat tiba, biasanya Pak Truna datang berkunjung ke villa menemani dia ngobrol.
Namun pada malam tersebut, Pak Truna dengan keluarganya turun ke kota untuk mendatangi temannya yang mempunyai hajat mengawinkan putranya. Jam tangan yang diletakkan di atas bufet sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Ketika Ivansa akan beranjak ke tempat tidurnya, tiba-tiba dia mendengarkan suara desis seperti asap. Ternyata benar juga, yang terdengar mendesis tersebut tiada lain 2 buah asap kecil berwarna biru muda di ruang tamu yang ada di dekat kamarnya. Rasa kantuk Ivansa hilang seketika bersamaan dengan pemandangan aneh tersebut. Asap itu semakin lama semakin membumbung tinggi, dan akhirnya kedua asap itu membentuk menjadi 2 buah tengkorak manusia. Dengan berjalan tertatih-tatih, kedua tengkorak itu mendekatinya. Ivansa dengan sisa-sisa kekuatannya segera menyambar sebuah kayu belandar yang kebetulan ada di sampingnya. Dengan menggunakan kayu itu, dia mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah kedua tengkorak yang tinggal berjarak 1 meter dengannya. Ayunan itu tepat mengenai kedua tengkorak itu secara bergantian. Entah sudah berapa kali Ivansa dengan membabi buta menerjangkan kayu tersebut tepat mengenai tulang belulangnya menjadi berkeping-keping. Tetapi setelah kedua tengkorak itu hancur, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tulang-tulang itu dengan cepat menjadi tengkorak kembali, kemudian membentuk wujudnya semula menjadi tengkorak kembali secara utuh. Kemudian bergerak mendekati Ivansa lagi. Setelah hancur, proses semula terjadi lagi. Tengkorak-tengkorak itu utuh kembali, lalu berjalan mendekatinya lagi. Lama-kelamaan nyali Ivansa untuk menyerang kembali menjadi pupus. Kekuatannya untuk menyerang telah punah. Akhirnya dia lemas dan tak sadarkan diri. Setelah terjadi peristiwa itu, keesokan paginya, villa itu ramai dikunjungi para tetangga. Salah satu di antara tetangga itu tiba-tiba menemukan 2 buah lubang sebesar kelereng di ruang tamu. Kedua lubang itu secara tak sengaja terpijak kakinya. Lubang yang terpijak kaki tersebut seketika ambrol. Kejadian itu sekaligus menimbulkan kecurigaan orang-orang yang ada di situ. Kemudian atas inisiatif bersama, kedua lubang itu lalu diadakan pembongkaran. Setelah dibongkar, astaga, ternyata di dalamnya terdapat 2 buah peti mati kuno yang terbuka tutupnya, entah kemana tutupnya. Di dalam kedua peti mati itu terdapat 2 tengkorak manusia. Setelah melihat kedua tengkorak itu, Ivansa menarik kesimpulan bahwa tengkorak yang menampakkan diri semalam adalah 2 tengkorak itu. Misteri tentang 2 lubang di villa itu dengan cepat menjadi berita utama di beberapa media. Dengan adanya berita misteri yang muncul dengan tiba-tiba itu, seorang kakek Belanda yang tinggal di Surabaya mengaku bahwa kedua tengkorak itu masih familinya sendiri yang hilang beberapa tahun yang silam. 2 hari kemudian, kedua tengkorak itu dipindahkan ke tempat pemakaman familinya di pemakaman Belanda Surabaya. Semenjak dipindahkannya kedua tengkorak itu, Ivansa merasa tenang tinggal di villa itu untuk bekerja merenovasinya. Hingga pekerjaannya berakhir, Ivansa sudah tak pernah lagi dihantui ketakutan oleh tengkorak hidup yang baru dialami selama hidupnya. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.